Ya, halo, selamat pagi pemirsa IDX Channel. Apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan sektor pariwisata yang berhasil meraih investasi di 5 destinasi wisata super prioritas mencapai 435 juta dolar Amerika. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat nilai investasi di 5 destinasi wisata super prioritas mencapai 435 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 6,5 triliun rupiah. Oleh sebab itu, pemerintah akan terus mengembangkan sektor pariwisata guna meningkatkan investasi di tanah air. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia terus berupaya mengembangkan 5 destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP. Kelima DPSP tersebut adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Candi Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan Likupang di Sulawesi Utara. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan, sektor pariwisata khususnya 5 destinasi super prioritas telah menarik investasi sebesar 435 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 6,5 triliun rupiah. Untuk itu, program pengembangan 5 DPSP tersebut terus dilakukan pemerintah, salah satunya dengan mendorong Badan Otorita Pariwisata bisa berubah status menjadi Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Pariwisata. Langkah ini guna mempercepat pembangunan dan pengembangan 5 destinasi pariwisata super prioritas sehingga mampu menarik investasi lebih besar. Patut berbangga secara keseluruhan, 5 destinasi super prioritas telah menarik total nilai investasi sebesar 435,3 juta US dollar. Sandi menambahkan hal ini harus dilakukan secara cepat lantaran tahun 2022 merupakan momentum kebangkitan sektor pariwisata di Indonesia. Terbukti, Indeks Travel and Tourism Development Indonesia menempati posisi 32, naik 12 peringkat dibandingkan tahun 2019 dengan mengalahkan Malaysia, Vietnam, dan Thailand untuk pertama kalinya. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, 5 destinasi wisata super prioritas meraih investasi 435 juta dolar Amerika. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Sandi. Selamat pagi Mas Prasetyo Wibowo, terima kasih IDX Channel sudah mengundang kami pada acara Market Review 5 destinasi super prioritas. Baik, salam sehat Pak Sandi untuk hari ini. Salam sehat, penuh semangat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Bisa diupdate terlebih dahulu sebenarnya bagaimana dengan kondisi industri pariwisata di tengah air, di tengah normalisasi daripada aktivitas ekonomi, kemudian mobilitas masyarakat di tanah air hingga hari ini, Pak Sandi? Ya, alhamdulillah hasilnya saat ini Indonesia telah diakui oleh dunia sebagai salah satu negara yang bisa dikategorikan best practice dalam menangani pandemi COVID-19 dan juga dalam penyelenggaraan event-event internasional yang sudah mulai menghiasi kalender of events kita. Ada MotoGP Mandalika, ada Global Platform for Disaster Risk Reduction. Di Bali saat itu ada juga upcoming World Conference on Creative Economy. Ini rencananya awal Oktober, World Tourism Day. Kita dapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah Hari Pariwisata Dunia. Dan baru saja kita lalui yaitu ASEAN Para Games di Solo. Hingga nanti puncaknya November adalah presidensi KTT G20. Indonesia sekarang tadi seperti disampaikan sudah mencapai peringkat yang loncat 12 level. Menurut World Economic Forum Travel and Tourism Development Index, untuk kali pertamanya di posisi 32 kita mengungguli Malaysia, Vietnam, Thailand, dan beberapa negara lainnya. Nah, oleh karena itu kami melihat semenjak kita membuka perbatasan di bulan Maret untuk wisatawan mancanegara dan untuk wisatawan Nusantara,
momentum libur Lebaran 2022 ini sudah mendorong pergerakan wisatawan mencapai angka lebih dari 600 juta pergerakan untuk wisatawan Nusantara dan hampir mencapai target 1,8 sampai 3,6 juta untuk wisatawan mancanegara walaupun baru 6 bulan kita membuka perbatasan kita. Dan menurut BPS, perekonomian Indonesia di triwulan kedua sudah mencapai 5,44% dan sebanyak hampir dari 350.000 lapangan kerja yang berhasil dikikis, mengurangi pengangguran itu sebagian besar adalah di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi dominasi wisatawan yang datang ke tempat wisata di tanah air begitu, apakah masih dari wisatawan domestik atau sudah mancanegara ini, Pak Sandi? Secara bertahap, wisatawan mancanegara mulai mengunjungi Indonesia. Juli lalu 476.000 lebih memasuki Indonesia dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 1,2 juta kunjungan ini sudah hampir mendekati target. Bulan Juli adalah rekor tertinggi sejak pandemi dan peningkatan persentasenya yang didominasi oleh 5 negara yaitu Australia, Singapura, Malaysia, India, dan Amerika Serikat melonjak hampir 40%. Peningkatan ini juga, Mas Prasetyo, dipicu dengan diperluasnya kebijakan pemberian visa kedatangan atau visa on arrival bagi wisatawan mancanegara, khususnya di Bali. Dan kunjungan per hari sudah di atas 10.000 kunjungan per hari yang masuk ke I Gusti Ngurah Rai. Dan menurut data kami juga 75 negara yang sudah masuk ke dalam list visa on arrival ini sekarang dipermudah dengan tambahan 9 negara subjek bebas visa kunjungan khusus wisata ke Indonesia. Jadi walaupun Wisnus tetap berperan sebagai roda penggerak pariwisata, tulang punggung, tapi wisatawan mancanegara mulai memasuki Indonesia dan target tahun ini dengan penyelenggaraan event-event berkelas dunia, dengan adaptasi protokol kesehatan JHSE, dan juga integrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi, kita akan memprediksi jumlah wisatawan mancanegara akan semakin meningkat sampai dengan akhir tahun. Baik, kalau kita cermati lantas bagaimana update dari pengembangan 5 destinasi wisata super prioritas tadi? Ada Danau Toba, kemudian Mandalika, Borobudur, kemudian Likupang, dan juga Labuan Bajo ini. Sesuai dengan arahan Presiden, sesuai dengan 5 destinasi yang ada di belakang saya. Destinasi super prioritas ini adalah Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo, Likupang, dan Danau Toba. Dan saat ini percepatan pembangunan dan pengembangan di 5 destinasi super prioritas ini terus kita percepat. Kemenparekraf selalu melakukan orkestrasi dan sinkronisasi pembangunan di 5 destinasi super prioritas. Tentunya melibatkan Kementerian PUPR yang sudah mengalokasikan dana 9 triliun lebih dan menciptakan penataan ruang publik yang tentunya memberikan ruang dan peluang bagi Parekraf untuk segera bangkit. Juga Kementerian Perhubungan dengan beberapa pelabuhan dan fasilitas infrastruktur transportasi yang ada di destinasi super prioritas seperti di Labuan Bajo, Danau Toba, dan destinasi super prioritas lainnya. Kami sangat mengucapkan syukur bahwa destinasi super prioritas ini sekarang menjadi daya tarik utama selain Bali. Jadi ini juga akan membuat satu geliat dan memberikan opsi kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara selain Bali kepada 5 destinasi super prioritas ini. Baik, dan berikut ini kami sampaikan terlebih dahulu infografik untuk Anda terkait dengan 5 destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, Danau Toba di Sumatera Utara, kemudian Candi Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika, Nusa Tenggara Barat, kemudian Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dan juga Likupang di Sulawesi Utara. Dan lantas bagaimana dengan kunjungan wisatawan mancanegara di pintu masuk utama per Juli 2022 yang juga tadi sudah disampaikan Pak Menteri? Mengalami peningkatan yang luar biasa kalau kita bandingkan dengan Juli 2021. Naiknya berdasarkan data BPS ini 6.396,6%. Dari sekitar 7.340 kunjungan kemudian meningkat di Juli 2022 476.970 kunjungan. Dan lanjut kita lihat bagaimana dengan
kunjungan wisatawan mancanegara juga ini periode Januari sampai dengan Juli tahun 2022 juga mengalami lonjakan yang luar biasa 1.434,4%. Dari 79.520 kunjungan meningkat hingga 1,22 juta kunjungan di bulan Juli 2022. Dan berikutnya kami sampaikan negara asal wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Ini data per Juli juga. Dari mana saja? Kita lihat persentasenya untuk Australia mencatat yang posisi terbesar di 17,73%, kemudian Singapura 12,54%, Malaysia 9,13%, kemudian India 5,82% dan Amerika Serikat 4,51%. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sandiaga Uno. Baik, ya Pak Sandi, ini bicara mengenai 5 destinasi super prioritas tadi, meraih investasi cukup besar, 435 juta dolar Amerika. Ini siapa saja investornya, kemudian nanti dananya nih digunakan untuk pengembangan apa saja sih Pak? Ini di 5 destinasi super prioritas dan merupakan kolaborasi antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Investasi, di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dan kami baru saja menyelenggarakan forum investasi di 5 destinasi super prioritas dan menawarkan peluang investasi kepada 200 pelaku usaha dalam dan luar negeri untuk pengelolaan kawasan, pembangunan infrastruktur, termasuk juga akomodasi, aksesibilitas. Dan dari 5 destinasi super prioritas ini, ternyata sektor yang banyak dibidik dalam bidang investasi adalah energi, teknologi, informasi dan telekomunikasi, dan juga real estate. Dan total proyek yang sudah mulai berjalan ini semakin meningkat. Untuk per hari ini ada di 11 juta US dollar, mencapai 172 miliar rupiah. Dan nilai komitmen yang sedang berjalan hampir mencapai 1,5 triliun. Sementara minat investasi 1,2 triliun. Nah, perusahaan yang telah menyampaikan komitmennya berinvestasi seperti di Danau Toba, ada perusahaan yang mengembangkan untuk akomodasi. Demikian juga di Borobudur untuk membangun cable car. Di Mandalika untuk membangun fasilitas yang akan menampung wisatawan untuk MotoGP dan event maupun penyelenggaraan MICE. Sementara di Labuan Bajo juga energi baru terbarukan dan di Likupang untuk membangun jaringan telekomunikasi. Baik, menarik, berarti memang ada beberapa poin ya, pembangunan cable car, kemudian akomodasi, MICE dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat dana yang cukup besar tadi dari para investor ini akan dilakukan serentak bersamaan begitu atau bertahap ya Pak Sandi? Akan bertahap, terfokus pada pembangunan dan pengembangan hotel berbintang, restoran, dan akomodasi lainnya. Dan juga kita melihat bahwa ini adalah menciptakan destinasi kelas baru sekelas Bali, Mas Prasetyo. Jadi pemerataan perekonomian dan memaksimalkan sumber daya pariwisata termasuk sumber daya manusia ini menjadi PR buat kita. Dan lapangan kerja yang berkualitas kita harapkan akan tercipta 1,1 juta lapangan kerja baru di tahun 2022 ini, dan di 2024 4,4 juta lapangan kerja baru dan berkualitas. Bertahap, dan pembangunan ini akan dilakukan di masing-masing wilayah, tentunya menyesuaikan dengan ketersediaan lahan dan juga kesiapan daripada infrastruktur penunjang. Oke, di sisi lain pemerintah kan juga terus melakukan akselerasi ya Pak terkait dengan pembangunan ataupun pengembangan dari 5 destinasi super prioritas tadi melalui kawasan ekonomi khusus, kemudian Badan Otorita Pariwisata. Nah, mekanismenya sendiri seperti apa? Kemudian siapa nanti yang akan berwenang untuk mengoperasikan ataupun menjaga kelanjutan dari kelima destinasi super prioritas tadi? Tentunya kita semua berkewajiban untuk menjaga agar aura dan narasi yang kita sampaikan ini adalah untuk kebangkitan
sektor pariwisata dan menopang ekonomi dan menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat. Untuk di Mandalika yang bertanggung jawab adalah KEK Pariwisata Mandalika di bawah ITDC, ini sebuah BUMN. KEK Pariwisata di Likupang oleh PT MPRD, ini swasta. Nah, untuk Toba, Labuan Bajo, dan Borobudur kami kelolanya melalui kawasan otorita yang dikelola oleh Badan Otorita di bawah Kemenparekraf. Untuk KEK sendiri ini sangat spesial karena kawasan ekonomi khusus pariwisata ini akan memberikan sebuah kemudahan dan fasilitas pengelolaan yang memiliki kepastian hukum. Dan kami yakin di 5 destinasi super prioritas ini akan kita terus lakukan inovasi, adaptasi dan kolaborasi melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah juga, masyarakat sampai tingkat desa wisata. Dan Badan Otorita nanti sebagai perpanjangan tangan Kemenparekraf untuk mengorkestrasi bagaimana mengakselerasi pembangunan di kelima destinasi super prioritas ini. Itu dia. Lantas sejauh mana peran serta keterlibatan dan kontribusi dari pemerintah daerah, masyarakat yang memiliki ataupun yang berada di 5 destinasi super prioritas tadi ini sejauh ini, Pak Sandi? Jadi harus kita pastikan inklusivitas dan keterlibatan pariwisata berbasis masyarakat. Jadi saya juga sempat tanya gitu, kok kita bisa loncat 12 peringkat mengalahkan Malaysia, Vietnam, dan Thailand saat itu. Ternyata Mas Prasetyo, World Economic Forum memberikan poin yang sangat besar dan tinggi kepada kebijakan Indonesia yang memprioritaskan pariwisata dan memberikan inklusivitas dari pembangunan kepariwisataan kita. Jadi melibatkan UMKM, melibatkan juga desa-desa wisata, juga membuka peluang untuk kaum perempuan mengambil peran. Dan dari beberapa unggulan yang kita temui di destinasi super prioritas ini, keunggulannya masing-masing dan tidak kalah dengan Bali. Misalnya Danau Toba dengan danau vulkaniknya dan kebudayaan yang sangat kental, Borobudur, tentunya candi warisan dunia, Mandalika punya sirkuit, punya pantai, Labuan Bajo ada komodonya yang harus kita terus jaga, dan Likupang dengan kawasan pantai dan tentunya sensasi bawah laut yang luar biasa sekali yang bisa kita kembangkan ke depan. Itu dia beberapa keunggulan pemirsa dari 5 destinasi pariwisata super prioritas yang sudah dimiliki oleh Indonesia dan sudah mulai mencuri perhatian ini wisatawan mancanegara. Lantas berikutnya permasalahan terkait dengan akomodasi, transportasi kan sempat menjadi polemik di tempat-tempat wisata di tanah air. Solusi apa yang sudah ditawarkan ataupun sudah diberikan oleh pemerintah? Ya Pak Sandiaga, tadi memang dengan beragam keunggulan yang dimiliki dan juga kearifan lokal yang ini membedakan antara tempat wisata Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain, bahkan peersnya di wilayah Asia. Kalau kita lihat bagaimana dengan permasalahan klasik yang juga sering ditemui begitu bagi wisatawan lokal, domestik ataupun juga mancanegara adalah akomodasi, kemudian transportasi. Nah ini sejauh ini sudah ada solusi yang tepat sasaran dan tepat guna, Pak Sandi? Ya, tentunya salah satu yang kita hadapi setelah pandemi ini ada disrupsi yang tentunya dengan seiring peningkatan permintaan untuk mobilitas berkegiatan di sektor kepariwisatan dan ekonomi kreatif juga memicu adanya inflasi, kenaikan harga bahan bakar minyak, juga kenaikan harga bahan-bahan pokok. Ini menjadikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang identik dengan mobilitas manusia ini mengalami kendala. Nah, kami sekarang sedang memastikan bagaimana peningkatan tarif jasa angkutan dan barang yang ikut naik ini tidak terlalu berdampak terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kita mitigasi serta antisipasi langkah-langkah solusi dengan memberi insentif maupun bantuan sosial diperlukan bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan kami juga memberikan tips yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha parekraf. Kebetulan saya juga selama menjadi pengusaha sebelum di pemerintahan melihat bagaimana para pengusaha yang tangguh menyikapi naiknya harga-harga bahan pokok dan harga energi ini dengan menghitung secara cermat dan meningkatkan efisiensi biaya, terus perluas dan diversifikasi
terhadap pasokan rantai supply kita, sehingga bahan baku kita dapat dengan harga yang paling terjangkau dan diandalkan. Dan kita perkuat keuangan dan bisnis dengan berkolaborasi tentunya dengan institusi pembiayaan, baik perbankan maupun non-perbankan. Dan saatnya yang sama seperti saat pandemi adalah bergandengan tangan, bekerja sama dengan konsep inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Saya yakin dengan kebersamaan kita, amenitas, aksesibilitas, dan atraksi akan terus bisa menarik investasi. Dan tahun ini sampai triwulan 2 2022 sudah di atas 5,3 triliun. Nah, kondisi ancaman resesi, global inflasi, dan kenaikan harga BBM ini harus kita sikapi dengan penuh rasa optimisme dan percaya diri. Kami yakin wisatawan akan terus meningkat kunjungannya, dan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tetap menjanjikan untuk sebagai ladang berinvestasi. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai tantangan lain begitu yang sudah dipetakan, dimitigasi begitu oleh Kementerian Parekraf sendiri, apa saja ini, Pak Menteri? Ya, saya melihat tentunya dari segi geopolitik ini menimbulkan suatu tantangan tersendiri. Ancaman resesi dan stagflasi pasti akan menurunkan dari sisi permintaan. Inflasi akan memberikan beban tentunya bagi para pelaku parekraf dan wisatawan, dan juga kenaikan harga-harga baik pangan maupun energi. Ini adalah tantangan kita dan kita harus sikapi bersama. Pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat dan pelaku pariwisata ekonomi kreatif untuk memberikan bantuan agar tantangan yang kita hadapi ini bisa kita lalui bersama. Baik, tapi BPS juga ini mencatat kinerja yang sangat ciamik sekali kalau kita bicara mengenai sektor pariwisata di tanah air. Begitu jumlah kunjungan di bulan Juli 2022 ini naiknya bahkan 6.300% ini. Pak Menteri, menurut Anda, apakah memang ini sesuai dengan target pemerintah atau di luar ekspektasi dari pemerintah sendiri? Alhamdulillah, Juli 2022 kemarin ini kunjungan Wisman sejumlah 478.000 hampir ini menjadi rekor tertinggi sejak pandemi. Ini tentunya kita perlu syukuri dan harus kita dorong agar upaya dan kebijakan yang tepat bisa kita hadirkan sehingga wisatawan mancanegara ini terus meningkat sampai dengan akhir tahun. Mereka harus dibuat aman, nyaman, dan destinasinya menyenangkan. Penerapan protokol kesehatan karena kita masih di tengah pandemi dan juga kemudahan-kemudahan itu harus kita hadirkan. Dan target kunjungan Wisman tahun 2022 adalah di rentang tengah antara 1,8 sampai 3,6 juta atau sekitar 2,5 juta orang. Dan paruh pertama sudah 1,2 juta. Bali sendiri melalui Ngurah Rai, Mas Prasetyo sekarang sudah mencapai angka 10.000 ke atas kunjungan wisatawan mancanegara per hari. Jadi kami sangat optimis ini akan bisa sesuai dengan target yang kita canangkan di awal tahun. Baik, lantas bagaimana dengan optimisme Anda sendiri nih, Pak Sandi, terkait dengan sektor pariwisata yang juga bisa menopang laju pertumbuhan ekonomi Indonesia? Karena diharapkan oleh pemerintah sekarang adalah semua sektor juga ikut berkontribusi nih untuk menjaga laju pertumbuhan, kemudian juga ikut bisa menjaga laju inflasi kita. Ini pariwisata dan ekonomi kreatif adalah penyumbang nomor 2 pendapatan negara setelah pajak tentunya. Dan kita adalah sektor yang sudah memberikan kontribusi untuk pariwisata 4,3%. Ini terus meningkat kepada PDB kita. Untuk ekonomi kreatif kita posisi 3 besar dunia. Sekarang di angka 7,5%. Kita hanya kalah dari Amerika dengan Hollywood dan Korea dengan K-pop dan drakor. Kita sekarang sudah di posisi 3 besar dunia. Devisa kita terus meningkat angkanya. Jumlah wisatawan mancanegara juga terus berangsur pulih. Nilai tambah ekonomi kreatif kita sudah menembus 1.300 triliun. Yang terpenting juga ekspor produk-produk ekonomi kreatif kita sudah mencapai hampir 25 miliar dolar. Ini juga rekor. Jumlah tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif kalau digabungkan total 40 juta. Saya yakin
kepercayaan internasional kepada Indonesia semakin meningkat dengan semangat 3G, gercep, geber dan gaspol. Saya ingin agar kita bisa mencapai tujuan dan pariwisata dan ekonomi kreatif akan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang paling utama memang kita harus gaspol dulu begitu ya Pak Menteri ya, sehingga memang ini bisa menjadi motor penggerak juga terhadap aktivitas ekonomi dan juga tentunya akan menjadi penopang dari pertumbuhan ekonomi nasional. Baik Pak Sandiaga, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan juga untuk pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Sandiaga, terima kasih.